Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9B akan mempresentasikan hasil PowerPoint PKN Bab 3. Bab 3. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik. A. Hakikat kedaulatan dan teori kedaulatan. 1. Hakikat kedaulatan. Pada dasarnya, setiap orang ingin merdeka, sebab kemerdekaan merupakan salah satu hak asasi manusia. Bangsa yang bebas merdeka berhak berbuat sesuatu atas dirinya, masa depannya atau keinginannya. Akan tetapi, jika suatu bangsa ini berdaulat, maka bangsa tersebut akan memiliki wilayah kedaulatan, dan semakin besar wilayah kedaulatannya, semakin diperlukan pemimpin. Berikut adalah unsur-unsur suatu negara. A. Ada wilayah kedaulatan. B. Ada rakyat atau bangsa. C. Ada perintah yang berdaulat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kenyataan di atas bukan saja menegaskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kenyataan di atas bukan saja menegaskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Bangsa yang mudah merdeka bebas untuk dan memiliki hak untuk mengatur wilayah rumah tangga sendiri terlepas dari campur tangan maupun tekanan negara lain, dan telah memiliki kedaulatan. Kedaulatan juga memiliki sifat, yaitu sebagai berikut. A. Permanen. B. Asli. C. Bulat atau utuh. D. Tidak terbatas. Teori kedaulatan. Teori kedaulatan terbagi menjadi 4, yaitu kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara hanya satu, yaitu Tuhan. Teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara berarti negaralah yang menciptakan sebagai sumber dari kekuasaan. Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum berarti yang memiliki kekuasaan tertinggi di suatu negara adalah hukum. D. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat berarti rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi, karena segala kebijakan harus berlandaskan kemauan rakyat. Bentuk kedaulatan NKRI menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedaulatan rakyat. Ketentuan UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini berarti bahwa kedaulatan rakyat yang kita lakukan adalah kedaulatan rakyat lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 hasil amandemen, yaitu A. MPR, B. Presiden, C. DPR, D. BPK, E. MA, FMK, G. DPD, H. Pemerintah daerah, I. DPRD, J. KPU, K. Komisi Yudisial. Ada dua ketentuan yang digunakan sebagai landasan hidup bangsa dan bernegara, yaitu Pancasila atau landasan Injil. Pancasila adalah dasar negara yang menjadi dasar negara hidup bangsa dan bernegara. Di sila keempat, Pancasila tersebut dapat diukir sebagai berikut: 1. Kerakyatan, 2. Hikmah, 3. Permusyawarah, 4. Perwakilan. B. UUD 1945 atau landasan konstitusional. Dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945, kata berkedaulatan rakyat dan perwakilan jelas menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, dan demokrasi yang kita jalankan adalah demokrasi tidak langsung. Dari UUD 1945, hasil amandemen pemegang kekuasaan pemerintah dibentuk oleh pemilu, diselenggarakan dengan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedaulatan hukum berdasarkan Undang-Undang 1945 Amandemen keempat Pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara yang merelakan hukum sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak ada yang kebal terhadap hukum dan keistimewaan terhadap hukum. Prinsip-prinsip kedaulatan NKRI menurut Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip kedaulatan NKRI menurut Undang-Undang 1945 antara lain sebagai berikut. 1. Kedaulatan berada di tangan dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Negara Indonesia adalah negara hukum. 3. Anggota MPR atau DPR dan DPRD, Pres dan Wapres DPRD dipilih lewat pemilu.
Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokrasi. Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh presiden. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan menteri negara sebagai pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kekuasaan membentuk undang-undang dasar dipegang oleh DPR. Pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan NKRI menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga yang melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan NKRI menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Presiden. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 4. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. 5. Mahkamah Agung. 6. Mahkamah Konstitusi. 7. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Pemerintah daerah, perwakilan rakyat daerah DPRD, pemilihan umum KPU. Sekian dari kami, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.